اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تعالى عن سلفنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاد الدين. رب اغفر لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة المؤمنين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد المقربين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والمحجلين. أما بعد، فيا إخواني المؤمنين عندكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena takwa merupakan solusi dan jalan menuju kebahagiaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita melalui firman-Nya yang sudah termaktub dalam kitab suci Al-Quran, surah At-Talaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillah
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasibu, dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang walaupun terkadang kita melanggar larangan Allah, lalai akan melaksanakan solat, lalai tidak mengingat Allah, lupa untuk mengingat Allah, bahkan terkadang pula kita bermaksiat kepada Allah, tetapi Allah masih saja memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita secara gratis, baik itu nikmat sehat, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, dan nikmat-nikmat lainnya. Oleh dari itu patut kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dapat memberikan syafaat di akhirat kelak, seorang nabi yang dapat memberikan pertolongan di padang mahsyar nanti, tatkala semua orang dibangkitkan oleh Allah dari dalam kuburnya, tatkala semua orang berbondong-bondong berlari-lari ketakutan akan keselamatan dirinya, sehingga mereka semua berbondong-bondong pergi kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Duhai Nabi Adam, berilah kami syafaat. Namun apa kata Nabi Adam alaihissalam? Saya tidak bisa memberikan yang syafaat. Kemudian mereka semua berbondong-bondong pergi kepada Nabi Musa alaihissalam. Duhai Nabi Musa, selamatkanlah kami, karena mereka ada yang tenggelam sampai di lehernya, ada pula yang tenggelam seluruh badannya dikarenakan dosa-dosanya. Sampai-sampai orang kafir pun berkata, ya Allah, tolong cepat selesaikan siksa pada mahsyar ini. Jika kami harus dimasukkan ke dalam api neraka, maka masukkanlah kami segera ke dalam api neraka. Mereka tidak tahu bahwasanya siksa pada mahsyar belum ada apa-apanya dibandingkan dengan api neraka Jahannam. Orang-orang kafir tidak ada yang sanggup sehingga ia minta segera dihentikan. Ibrahim pergi kepada Nabi Isa alaihissalam hingga akhirnya menghadap baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum mereka menghadap Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersujud kepada Allah, sudah memintakan syafaat kepada Allah, sudah memintakan ampunan kepada Allah untuk umatnya. Maka dari itu kita tidak heran apabila saat-saat ini di bulan Ramadan awal ini orang-orang berbondong-bondong merayakan Maulid Nabi. Ada yang di mushola, ada yang di rumah-rumah, ada pula yang di masjid, ada pula yang menyumbangkan tenaganya, hartanya, hidangan dan lain sebagainya sebagai bentuk ungkapan cinta kepada Nabi, sebagai bentuk rasa sayang kepada Nabi, sebagai bentuk berbahagia dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmati fadzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Maka dari itu patut kita berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tadaghadu wa la tanajasu wa la tadabaru wa la yaghtab ba'dakum ba'dan wa kunu ibadallahi ikhwan. Apa kata Nabi? Janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling bertengkar, janganlah kalian saling berpaling di antara kalian. Jadilah hamba-hamba yang bersaudara. Karena walaupun kita berbeda ayah, walaupun kita berbeda ibu,
walaupun kita berbeda budaya, walaupun kita berbeda suku, selagi kita berada di bawah naungan kalimat La ilaha illallah, maka kita adalah saudara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita melalui firman-Nya yang sudah termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Bahkan tatkala umat manusia, tatkala seseorang meninggal dunia, tatkala seseorang berada di dalam kubur, dua malaikat akan menanyakan, Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Dan man ikhwatuka, siapa saudaramu? Bagi orang-orang beriman, ia pasti bisa menjawabnya, saudara saya ialah setiap orang muslim. Kita tidak akan menjawab saudara kita bukan saudara seayah, bukan saudara seibu, melainkan saudara se-Islam. Maka dari itu, mari kita saling menghormati, mari kita saling menghargai, mari kita saling menyayangi agar kita tidak tergolong orang-orang yang merugi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Duhai sahabatku," kata Nabi, "siapakah orang yang bangkrut itu?" Kemudian para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut ialah orang yang merugi dalam berdagang. Orang yang bangkrut ialah orang yang merugi dalam berbisnis." Namun kata Nabi, bukan itu maksudnya. Orang yang bangkrut bukanlah orang yang rugi dalam berdagang. Orang yang bangkrut bukanlah orang yang rugi dalam berbisnis. Tetapi kata Nabi, orang yang bangkrut ialah orang yang ketika di hari kiamat nanti, ia datang dengan membawa pahala yang banyak, ia datang dengan membawa pahala sedekahnya, ia datang dengan membawa pahala salatnya, ia datang dengan membawa pahala hajinya. Namun tatkala ia ingin dimasukkannya ke dalam surga, datang orang lain mengadu kepada Allah, "Ya Allah, ini si fulan dulu waktu hidup di dunia pernah memfitnah saya, pernah iri terhadap saya, pernah membenci saya, sehingga diambillah pahalanya, diberikan kepada orang tersebut." Kemudian ketika ia ingin dimasukkannya lagi ke dalam surga, datang orang lain lagi mengadu kepada Allah, "Ya Allah, ini si fulan dulu waktu hidup di dunia pernah mengambil barang saya, pernah zalim terhadap saya, sehingga diambillah pahalanya, diberikan kepada orang tersebut." Terus berdatangan orang-orang yang waktu disakiti hidup di dunia, yang awalnya tadi membawa pahala yang banyak, terganti dengan dosa-dosa orang-orang yang disakiti waktu hidup di dunia. Di dalam kitab dijelaskan, apabila kita berbuat salah kepada Allah, apabila kita berbuat dosa, apabila kita berbuat salah kepada orang, sedangkan orang tersebut sudah meninggal dunia dan anak cucunya pun tidak mempunyai hak untuk memaafkannya, para ulama berkata, perbanyaklah membaca istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amin. Amanallahu wa iyyakum.